Apakah kira-kira Bitcoin bakalan menuju ke level 30.000 ataukah ini hanya sekedar bull trap aja teman ya? Saat ini Bitcoin diperdagangkan di level 22.100 ya. Jadi kita udah berhasil break dari resisten yang sebelumnya lagi nih, yang ada di level 22.500. Gue sendiri masih menunggu kalau misalkan memang worst case scenario teman Bitcoin menuju ke level 17.000, mungkin gue akan membuka trade baru lagi ya, posisi long melalui platform BingX di sini. Ini adalah salah satu platform futures yang gue rekomendasikan dengan fee yang paling rendah. Selain itu memiliki keunggulan di leverage yang lebih tinggi juga, bisa sampai 125 kali, jadi profitnya juga lebih banyak. Terus di sini mereka juga ada keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain ya. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Nah, jadi kalian bisa lihat ya, bahwasanya kita udah berhasil melewati 22,5 ini ya. Jadi kita sempat hampir mencapai level 23.000 ya. Mungkin untuk beberapa exchange yang lain kita udah sempat di level 23.000. Ini dari Bitstamp sendiri belum, tapi hampir ya. Jadi kenapa meski setiap kali kita breakout termanya, let's say ini di tanggal 26 Juni kita kan ada di level 216, lalu di sini kita udah breakout ke 22,5, kita kena reject lagi. Terus yang ini kita sempat ke 23, lalu kita kena reject lagi. Kenapa setiap kali kita breakout kita kena reject? Karena breakoutnya ini masih berada di daerah resisten teman ya. Daerah resisten ini yang gua gambarkan, box yang gua arsir berwarna kuning ini adalah resisten box ya. Jadi kalau misalnya kita flashback ke tanggal 14 Juni, di sini kalian perhatikan ini Bitcoin ada di level 23.100 ya, candle hijaunya. Setelah itu kan langsung kehantam candle merah di sini. Habis itu kita sentuh lagi di level yang kurang lebih mirip 22.957. Habis itu kita kehantam ke bawah lagi. Jadi memang banyak resisten teman-teman di area 23.000 sampai 22.900 ini. Itu sebabnya kenapa setiap kali kita breakout meskipun kita mencapai harga yang lebih tinggi dibandingkan resisten sebelumnya, ini kita selalu kena reject, dan saat ini ke level 23 ini adalah resisten di daerah box berwarna kuning ini kita kena reject lagi seperti yang saat ini kita alamin. Dari time frame 3 jamnya sebenarnya kalau misalnya kita cek past record ya, sejarah sebelumnya untuk Bitcoin, ini kita beberapa kali kena reject teman dari moving average ke 300 untuk time frame 3 jam ya di sini ya. Ini kalian bisa perhatikan setelah kita menyentuh garis biru ini teman-teman, garis biru ini kita langsung kena reject di sini. Sebelum-sebelumnya ini juga kita kena reject teman-teman. Contohnya balik lagi ke tanggal 27 Desember 2021. Nah, di sini ya kita persis sentuh garis biru ini, kita langsung kena reject. Dan kabar bagusnya untuk saat ini untuk Bitcoin teman-teman, ini kita sudah berhasil berada di atas moving average ke 300 ini untuk time frame 3 jam ya. Ini juga sama teman-teman, di tanggal berapa nih, 21 April ini kita sentuh garis biru ini lalu langsung kena reject. Jadi multiple times teman di sini ya, di tanggal 21, di tanggal 8 Juli. Saat ini persis kemarin kita di tanggal 16 Juli temennya kita retest, abis itu kita berhasil breakout. Cuman saat ini memang masih berada di daerah resisten ya, di area level 22 sampai level 23.000 temen. Kalau misalnya kita bisa break temennya, ini makanya gue bilang penentuan ya. Kalau misalnya kita bisa break di atas level 23.000 US dollar untuk Bitcoin, maka kemungkinan besar real breakout akan terjadi dan Bitcoin akan langsung dibawa ke level 30.000 US dollar. Jadi exactly persis teman-teman ke harga sebelum kita jatuh teman-teman, sebelum kita jatuh dari tanggal 9 Juni sampai ke 19 Juli sampai saat ini ya. Jadi kita akan balik lagi ke level 30.000. Nah, penentuannya ini adalah bahwa kita harus break di atas level 23.000 US dollar ini. Meanwhile kita udah balik lagi teman-teman, breakout dari symmetrical triangle ini ya, yang gue gambarkan dua garis berwarna merah ini. Maka teman-teman ini akan menjadi support baru untuk sementara teman-teman ya. Jadi kita harus bisa ngehold di level berapa nih? Di level 21,5 teman-teman ya. Kalau misalnya kita nggak bisa ngehold, kemungkinan besar kita akan menuju ke daerah support berikutnya teman di sini ya, yaitu di level 20.000, dan so far kita masih akan tetap memiliki support yang semakin lama semakin tinggi di lingkaran hijau ini teman ya. Mulai dari 17.6, lalu 18.7, lalu di level 19.2, dan
Di sini temennya kalau misalnya kita bakalan sentuh lagi ada di level 20.000 awal temen. Itu kalau misalnya kita nggak bisa nge-hold di level 21,5 ini, maka most likely Bitcoin akan menyentuh ke daerah support berikutnya, yaitu ada di level 20.000 US dollar. Dan break di bawah level 19.000 temennya, yaitu support sebelumnya. Nah, ini adalah momen yang gue tunggu-tunggu. Kalau misalnya worst case scenario Bitcoin bakalan ke level 17.000 atau 16.000, maka gue akan jaring open posisi trade long gue berikutnya. Jadi itu temennya untuk strategi gue saat ini ya, karena memang seperti yang gue bilang di level 17-16 ini masih ada daerah support di bulan November tahun 2020. Nah, di sini kalian bisa perhatikan ya. Ya gue nggak tahu ini akan terjadi atau tidak, teman. Cuman pastinya kalau ingin membuka trade posisi long, pasti kita harus mendapatkan harga yang paling murah, teman ya, supaya harga likuidasi juga tidak begitu jauh. Itu aja ya kalau menurut pendapat gue dan strategi gue. Kalau menurut kalian kayak gimana, mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Saran gue selalu gunakan uang dingin aja, lakukan riset kalian sendiri lagi sebelum membeli koin apapun, dan jangan terburu-buru dalam membuka trade. Itu aja pesan dari gue, dan seperti biasa sampai jumpa di next video.